Sok. Sekali lagi Hasan, istiadan siap dan kita mulai ikrar siswanya. Oke, silakan Hasan. Istiadan. Siap. 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 Bacakan ikrar syahadat. Raditu billahi robba, aku rela bertuhan Allah, wa bil islami dina, dan aku rela beragama Islam, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela bernabi Muhammad, kami putra putri Asdarul Ilmi berjanji jatuh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tiga, hormat kepada orang tua dan guru. Empat, mengerjakan tugas dengan baik. Lima, santun dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Esan, tepuk-tepukan Esan, tepuk semangat. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat dua Esan. Tepuk semangat dua. We are the best. We are the best. We are the best. We are We are the best. The best. Yes. Semangat tiga. Go semangat, go semangat, go semangat, go semangat. Yes. Aku bisa, aku harus mencoba. Insya Allah pasti bisa. Senyum, sapa, salam, sapa, syukur, sehat, semangat. Baca, tepuk kejujuran. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah mempersaksikanku. Oke, alhamdulillah kita sudah pembukaan. Sekarang Bapak akan melanjutkan ke materi ya. Sebelum itu, mari kita Bapak mau kita membaca dulu. Bentar. Sebentar. Perubahan slideshow share. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita tawuz basmalah dan membaca doa sebelum belajar dan doa dilancarkan obrolan bersama-sama. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
bilisani yafqahu qawli Rabbi ghafirli amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud yang alami. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud. Nah, sebelum kita perubahan wujud, Bapak akan menjelaskan peraturan pembelajaran online. Yang pertama, kamera harus diaktifkan dan terlihat duduk dengan berseragam yang rapi. Yang kedua, mic harus ditutup dan dibuka ketika hanya ada perintah guru. Yang ketiga, siswa yang akan izin boleh mengacungkan tangan lalu mic-nya dibuka dan diberitahukan keperluan meninggalkan kamera. Yang keempat, memperhatikan dengan baik dan tidak bercanda dengan teman pada saat daring berlangsung. Paham tidak anak-anak? Kalau paham, boleh mic-nya ditutup semuanya. Boleh Bapak Paham, minta ditutup Bu. semuanya? Pak. Terima kasih. Boleh ditutup dulu semuanya mic-nya, tapi kameranya dibuka ya. Bareng aku ngalik. Pak. Ya, terima kasih Rita. Silakan ditutup Pak. mic-nya. Apa, Jakwan? Ada yang manggil Bapak? Lupa yang aku ngalik. Rita, boleh ditutup dulu mic-nya? Aku. Iya, Yang Pak. akunya ngalik, Tapi Pak. yang kamu nge-lag, Bapak tutupin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah mengikuti perintahnya, sudah mengikuti aturannya dengan baik. Semoga menjadi amalan bagi kalian, menjadi kebaikan dan menjadi kebiasaan yang baik buat kalian untuk kedepannya nanti. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Tadi sudah kan kamera diaktifkan, terlihat duduk dengan seragam yang rapi. Alhamdulillah sudah pada pakai seragam, sudah pada mandi, pada cantik-cantik, cakep-cakep ya. Nah, yang tidak pakai seragam pun tidak apa-apa, kameranya diaktifkan saja. Selanjutnya mic harus ditutup, sudah ditutup. Terima kasih lagi. Alhamdulillah kalian sudah menjadi anak-anak yang baik yang nurut kepada perintah Bapak. Oh, ada yang dibuka suaranya. Siapa ini kita cek? Haikal, boleh ditutup mic-nya ya. Maafin Bapak, Bapak Oh, iya. tutup mic-nya. Terima kasih Haikal. Kita lanjutkan. Yang ketiga, siswa yang akan izin boleh mengacungkan tangannya, lalu mic-nya dibuka. Nanti Bapak lihat dan boleh kita boleh yang mau izin mengeluarkan, memberitahukan keperluannya mau apa. Misalkan mau minum, mau makan dulu, ada yang nyuruh, ada tamu, atau mau ke belakang, mau ke WC gitu boleh. Nah, yang keempat, nanti kalian memperhatikan dengan baik dan tidak bercanda di chat ya, jangan bercanda, jangan banyak-banyakin. Kalau mau bertanya juga lebih baik mengacungkan tangan lalu membuka mic-nya. Nah, kalau udah paham, Bapak akan lanjutkan. Sebelumnya, seperti biasa, Bapak akan membacakan hasanah Al-Quran pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Sebentar Bapak mau mematikan mic dulu. Ada yang terbuka mic-nya biar nggak keganggu. Selamat datang yang akunnya enak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kenapa Bapak membacakan surat Ar-Rum ayat 41? Karena hari ini kita akan belajar tentang global warming. Ada yang masuk lagi sebentar. Industri Harahayu, terima kasih sudah datang, sudah masuk. Boleh dimatikan mic-nya, terima kasih juga. Ini bukan Anrum ya, Bapak salah ketik. Tadinya dari surat An-Nahl yang kemarin, tapi lupa diganti jadi Arum saja. Arum itu surat ke-30 dan ini adalah ayat ke-41. Mengisahkan ada kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Kenapa? Karena kita manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang serakah. Jadi Allah itu supaya kita paham, supaya kita jera, Allah itu memberikan suatu musibah karena ulah kita sendiri gitu musibahnya.
agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar kita manusia ingat lagi apa yang kita perbuat dan beristighfar dan meminta ampun dan berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, cuaca hari ini mendung ya, ada yang hujan, ada yang mendung. Itu juga adalah suatu rahmat dari Allah sebetulnya. Tapi rahmat dari Allah ini bisa berubah menjadi ada sesuatu bentar. Ya. Rahmat dari Allah ini bisa berubah menjadi suatu bencana apabila kita sebagai manusia terlalu banyak zolim, terlalu banyak mendustakan nikmat Allah, sehingga Allah juga ingin mengingatkan kita kembali gitu. Oke, hari ini kita akan belajar perubahan wujud alami. Perubahan wujud adalah yang kemarin kita bahas, perubahan antara padat, benda cair, dan benda gas. Tapi yang disebut perubahan wujud alami, itu benda-bendanya ada di alam. Contoh, ada seperti lava, hujan, air dari dalam bumi, uap bumi, panas bumi, kayak gitu. Ada juga beberapa faktor alam lainnya seperti ada matahari, ada gempa, ada gunung meletus misalkan. Itu juga mempengaruhi. Utamanya adalah mempengaruhi temperatur udara. Misalkan beberapa lokasi di muka bumi itu kan bumi bulat. Bulatnya bumi itu tidak semuanya muter. Ada yang cuman muternya di titik di satu titik. Jadi nggak kebagian. Sebentar Bapak cari dulu globenya. Nih, Bapak bawa globe. Bumi itu bulat. Kalau matahari menyinari dari sini, bagian yang tidak tersinari ada bagian yang belakang, bawah, dan bagian yang atas. Kalian bisa ngelihat di yang kamera Bapak, kalau makan mau diinin dulu, Bapak tutup dulu. Nah, ini bumi bulat. Tapi karena bentuknya tetap, muternya tetap, jadi ada bagian yang di atasnya dingin, di bawah dingin, sementara di bagian tengah hangat. Ada yang 4 musim, ada yang 2 musim gitu. Bapak lanjutkan kembali di share lagi, bentar. Ada yang bersuara? Bentar. Lagi? PowerPoint share. Nah, perubahan wujud juga dipengaruhi oleh faktor kegiatan manusia. Contohnya, yang tambang minyak bumi di tengah laut, atau yang pembangkit listrik tenaga nuklir di tengah kota, atau yang pembangkit listrik tenaga uap bumi, ada lagi pembangkit listrik, ada juga yang pengambilan pemotongan hutan buat keperluan manusia. Kadang manusia itu serakah sehingga ada yang merusak alam, ada juga kegiatan manusia yang berusaha memperbaiki alam tersebut. Saling beradu nih antara kepentingan dan kepentingan itu. Ada yang inginnya serakah, ada yang inginnya memperbaiki alam. Jadi kita mah ngedukungnya ke yang memperbaiki alam. Nggak boleh serakah, boleh mengambil, tapi jangan sampai mengeksploitasi atau menghabiskan secara habis sampai kita rusak dan buminya hancur. Lanjut. Nah, hari ini hujan, hari ini mendung. Apa itu hujan dan mendung itu? Hujan dan mendung adalah suatu perubahan wujud alami. Di mana dalam Al-Quran, ayat hujan itu di berbagai macam surat. Bapak akan membacakan contohnya di surat Az-Zukhruf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Fa'angsyarna bihi baldatam maitan. Kadzalika turajun. Artinya, dan yang menurunkan air dari langit dan menurunkannya ke bumi menurut kadar yang diperlukan. Kalau diperlukannya misalkan di daerah tandus, perlu banyak hujan, Allah kirim awan-awannya ke sana. Hujan besar di sana yang tadinya tandus menjadi tumbuh buah-buahan. Kami menghidupkan air itu, dengan air itu negeri yang mati.
yang tadinya tanah yang kering di daerah Arab dikasih hujan, tumbuh-tumbuhan, yang hewan-hewan datang minum, ada perkotaan. Jadi negeri yang mati itu akan hidup kembali. Tapi Allah juga menurunkan air dari langit bumi itu menurut kadar yang lebih sesuai dengan eh, amalan yang telah diperlakukannya, yang telah dilakukan manusia. Kalau amalannya jelek, Allah menurunkan kadarnya lebih banyak lagi sehingga terjadilah bencana alam. Pada peristiwa hujan, terjadinya hujan terdapat perubahan wujud dari 3 macam, yaitu ada perubahan dari bentuk padat, misalkan dari yang tadinya hujan es. Hujan es itu bisa hujan salju dan hujan bentuk es. Itu kan padat, nyampe ke bumi. Dari bumi hangat lagi, matahari menghangatkan, mencair lagi. Dari mencair, terlalu hangat, panas, menguap lagi. Menguap, begitu ada dingin udaranya masuk ke malam, membentuk awan. Awan terkumpul, hujan, dan begitu seterusnya. Nih, Bapak akan menjelaskan siklus hujan yang tadi. Sebentar. Ah, Perhatikan ya, Bapak membuat garis. Ini kalian tahu garis apa? Nggak tahu, Pak. Iya, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nggak tahu, Pak. Iya, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Bapak Bapak nggak nyuruh ngebuka mic ya. Bapak nggak nyuruh ngebuka mic. Jangan dijawab. Bapak hanya ngobrol dengan kalian, tapi kalian nggak usah ngebuka mic. Bapak itu ngegambar suatu daratan tadi itu. Nah, yang garis hijau itu adalah daratan, yang garis coklat itu adalah isi di dalam tanah. Di sini ada kalian bisa lihat di ujung sebelah kiri ada yang bergelombang-gelombang, artinya adalah di laut. Sementara garis putih yang di antara tengah-tengah itu adalah sungai. Yang lingkaran putih di atas itu adalah danau. Ini ada pohon-pohonnya berarti di hutan dan ada warna biru di bawah tanah artinya air tanah. Air tanah ini air bumi itu seluruhnya akan mengalir ke laut. Dari laut nantinya akan seperti apa? Oh, ini ada yang lewat dulu. Kelihatan yang lewat nggak? Ada burung 4 ekor. Nah, burungnya pergi lagi. Enggak. Nggak usah dijawab. Oke? Maafin Bapak ya. Bapak belum nyuruh buka mic. Nah, selanjutnya ada matahari. Matahari akan menguapkan. Sebentar, ada yang masuk. Selamat datang, Itfal. Nah, di sini mataharinya akan menyinari permukaan bumi. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, air, semuanya akan mengalami terasa panas. Panasnya kita itu akan mengeluarkan suatu uap-uap. Nantinya uap-uapnya akan Itfal, maafin Bapak ya, Bapak akan memut dulu. Ya, terima kasih Itfal. Nah, uap air itu akan terkumpul di udara. Di udara, di mana nanti udaranya di awannya itu kalau udah nggak ada matahari akan menjadi dingin dan membentuk awan. Awan-awan itu akan tertiup angin ke arah kanan ya. Di sini di arah kanan, di layar kalian ke arah kanan. Dari laut, dari tanah, dari manusia, hewan, tumbuhan mengeluarkan uap airnya menjadi awan, awan yang biru itu, awan biru akan terkumpul lagi sejalannya dengan waktu, akan terkumpul dengan uap-uap air yang lain menjadi agak lebih hitam, berkumpul lebih banyak lagi menjadi hitam-hitam lagi, dan akhirnya terjadilah hujan. Di sana hujan itu nantinya turun lagi ke bumi dan begitu seterusnya. Mengalami apa aja? Penguapan, terus pendinginan lagi, jadi pengembunan, setelah penguapan, pengembunan, pencairan, dari pencairan, penguapan lagi, gitu terus seterusnya. Tapi kalau misalkan awan hitamnya terus ke bawah, terus ke daerah yang lebih dingin, nantinya akan terjadi pembekuan dan yang turun bisa menjadi hujan es atau hujan salju gitu. Tergantung gimana musim dan cuaca. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pemanasan global.
pemanasan global juga adalah suatu perubahan wujud alami, di mana yang terjadi adalah naiknya suhu bumi karena akibat efek rumah kaca. Suhu panas ini kalian sama kayak oven. Siapa yang punya oven di rumah? Nah, yang punya oven bisa dilihat kan, kita masukkan makanan, tiba-tiba panas aja di dalam oven itu. Makanannya nanti keluar hangat. Kita bisa makan dengan enak. Nah, kalau di bumi itu, bumi kalau dibentuk dalam oven, panas semua, yang mencair adalah bagian kutub utara dan kutub selatan. Yang tadinya es akan mencair. Jadi nantinya akan banjir dan akan lebih membahayakan. Nah, pemanasan global berpengaruh terhadap kestabilan musim. Dahulu, musim di Indonesia itu, bukan dahulu, maksudnya di garis khatulistiwa, di tengah bumi, musimnya itu ada 2, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, dahulunya musim panas itu akan terjadi pada bulan Januari sampai bulan Juni, 6 bulan. Dan musim hujan akan masuk kepada bulan Juli dan Desember. Yang disebut ber itu artinya bakal hujan banyak. Tapi karena sekarang sudah terpengaruhi oleh pemanasan global, jadinya si hujan-hujan itu teh gak tentu. Kadang ada yang di bulan Januari, ada yang di bulan Agustus hujannya tuh panas, ada yang di bulan kemarin bulan Juli ada panas, Oktober, November juga ada panas, nggak hujan-hujan padahal udah masuk musim berberan. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Di sini ada gambar pemanasan global, di mana gambarnya itu bumi merasa sedih karena kita sebagai manusia mengeluarkan banyak polusi, banyak industri, banyak listrik, banyak kegiatan apapun yang menghasilkan suatu asap, yang dimana asap ini akan merusak pelindung udara kita, yang namanya adalah ozon. Kalau awan ozon sudah rusak, nantinya matahari akan lebih panas lagi dan kita mungkin bisa meninggal. Pemanasan global ini dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Bisa itu banjir, bisa itu berbeda musim, bisa itu hilangnya hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tertentu, menyebabkan panas yang ekstrim atau menyebabkan dingin yang ekstrim nantinya itu. Ini ada video, nanti Bapak akan jelaskan sambil kalian nonton. Human activities, from Kegiatan pollution to manusia overpopulation, dan are penuhnya driving up the banyak Earth's manusia temperature and akan fundamentally changing the mempengaruhi world around us. iklim di dunia. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Green effect Gases in the atau atmosphere. rumah kaca adalah Human activities, from pollution green to effect atau rumah kaca overpopulation, itu are driving yang up the membuat Earth's penyebab temperature utama and fundamentally temperatur kita changing the world rusak, around temperatur us. bumi. Bentar, maafin keulang tadi. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Nah, itu ada ozon ya. Gases in the Ozon itu atmosphere, such as water sok, vapor, silakan. carbon Ozon dioxide, itu methane, melindungi kita nitrous dari oxide, matahari. and chlorofluorocarbons Nah, tapi let karena the sun's light in, but keep some of the heat banyaknya from escaping, kegiatan manusia like the glass membuat walls of a greenhouse. The more greenhouse udara-udara ini gases in jadi the atmosphere, the kayak more heat oven gets tadi yang trapped, kata Bapak strengthening the greenhouse matahari itu effect and semakin increasing panas the karena Earth's terkurung temperature. Human suhunya activities, itu. like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by Kita itu more than sudah a third since the Industrial dari Revolution. zaman The rapid 1900 increase in greenhouse dari gases in the 1880 atmosphere has sampai warmed the 2010 planet at an itu, alarming rate. peningkatan suhunya makin ekstrim. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon 400 tahun dioxide yang hasn't lalu reached nggak kayak today's gitu. levels in Tapi hundreds sekarang of lebih thousands of dari, years. kerusakannya itu karbon Climate dioksidanya. change has consequences for our Perubahan oceans, iklim bisa our weather, our mempengaruhi food sources, lautan, and our health. musim, Ice sheets, such as makanan, Greenland and dan sumber daya Antarctica, alam. are melting. Ini Antartika ya. The Itu extra teh, water that was yang once tadinya held in beku, glaciers mencair causes sea semua. levels to Bahkan rise ada and spills out beberapa of the pulau yang oceans, muncul akibat flooding itu. coastal Nah, regions. akhirnya gara-gara Warmer banjir di temperatures sana also make the mencair, weather more banjir extreme. aja. Ya, sok silakan. This means not Musimnya only juga more intense berpengaruh. major storms, floods, and heavy snowfall, Tuh, but also ini longer kekeringan and juga persistent berbahaya. droughts. Izin Ya, These changes silakan in dimatikan weather lagi pose mic-nya yang sudah izin. challenges. Growing Pak. crops becomes Nah. more difficult,
ini The juga areas where plants and keanekaragaman animals juga can live makanan dan shift, tumbuhan and water berubah supplies nantinya. are diminished. Nantinya In bakal addition to kering dan creating negeri new jadi mati lagi. agricultural Sehingga challenges, kesehatan manusia climate juga change can directly berpengaruh affect people's karena physical health. In iklim urban itu areas, the kepada warmer kesehatan itu atmosphere kan jadi creates an sering ada yang environment that sakit, ada traps yang and increases the amount of stroke atau smog. gimana. Bahkan This is sampai sekarang because jadi smog ada musim contains ozone penyakit baru particles, yaitu musim which penyakit increase virus rapidly at corona higher gitu. temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, Nah, nantinya and tuh lung bisa cancer. mempengaruhi di dalam tubuh kita While the gitu. rapid rate of climate change is Oleh caused by karena itu, humans, kita sebagai humans manusia are itu also the harus ones bertanggung who can jawab combat gitu. it. If we work to replace fossil Kita fuels itu with harus renewable energy merubah sources cara like hidup solar and kita, wind, which harus don't dengan produce greenhouse gas 3R emissions, we might atau still be misalkan able to dengan prevent tidak some of the menggunakan worst bahan bakar effects of minyak, climate change. dan nantinya insya Allah akan berubah lagi seperti normal. Nah, lanjut Bapak lanjutkan. Nah, yang kata Bapak tadi ya di surat Ar-Rum ayat 41, inilah akibat ulah manusia. Yang hujan yang tadinya berkah berubah menjadi malapetaka dan bala bencana. Bisa dilihat ya, tuh ada hujan badai, hujan bandang. Hujan deras turun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan deras mengguyur Indonesia pada Desember 2017 hingga Maret 2018 yang lalu. Nanti juga awal tahun itu Sebelumnya, bakal ada hujan. akibat hujan deras berhari-hari ditambah pengundulan hutan hingga sampah menggunung di sungai, menyebabkan banjir bandang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kalau bukan hujannya hujan deras kayak gitu. Berikut ini adalah 5 banjir bandang terparah yang terjadi di Indonesia. Di Papua, meluap pada tahun 2045 orang lainnya dinyatakan jembatan, bandara, desa Blang Dalam, desa dan ringan akibat bencana banjir bandang tersebut. Maluku, Sukabumi kemarin, Garut ya. Semoga kita doakan tidak ada yang musibah. Banjir bandang di Manado pada Januari 2014, Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Solok Selatan terlaporkan tewas akibat bencana banjir bandang tersebut yang pasang sehingga sulit surut. Tak yang pernah terjadi di Indonesia. Menonton, sampai ketemu lagi di Dah, ya apa? Yang ini? Yang mau izin? Izin ke toilet. Silahkan. Terima kasih Dipo sudah izin. Kita lanjutkan. Nah, sebagai siswa, apa yang kalian bisa lakukan? Jawabannya adalah sebagai siswa kalian bisa bersatu. Maksud bersatu adalah dalam Pancasila kita bersatu untuk membela negara. Tapi kalau kalian dalam hal ini, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil yang membawa dampak positif untuk mengurangi pemanasan global dan untuk mengurangi azab Allah lah kalau kata kita mah gitu ya. Jadi kan ulah manusia itu bukan kita aja, tapi kita sebagai manusia juga harus melakukan perbaikan gitu. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu, terutama pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan ini tidak hanya dalam arti untuk membela negara saja, tapi kita itu sebagai manusia, sebagai sesama warga Indonesia harus bersatu, saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, ketika ada bencana yang seperti tadi, maka yang bisa dilakukan adalah kebanyakan masyarakat gotong royong dan saling tolong-menolong. Tapi kalian mah kan mungkin tidak bisa terjun langsung. Maka dari itu kalian bisa melakukan yang disebut reboisasi atau menanam tumbuhan. Kalian juga bisa melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Untuk mengurangi, untuk menghemat energi, untuk mengurangi sampah, dan untuk membuat kita lebih baik lagi, untuk membuat bumi kita lebih baik lagi. Nah, ini juga gotong royong itu bisa kalian lakukan ketika di rumah misalkan ya, nggak usah terjun ke lapangan. Kalian mah cukup dengan donasikan barang yang sudah tidak terpakai, donasikan uang sisihkan tabungan kalian supaya bisa membantu orang-orang yang sedang mendapat musibah. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hemat energi. Di hemat energi ini ada beberapa yang kalian bisa lakukan. Seperti di kantin, kalian bisa menggunakan kulkas yang berenergi rendah.
pemanas ruangan, bisa menggunakan energi solar, energi air listrik, nggak pakai gas gitu, atau makan magic jar. Untuk transportasi, kalian bisa berjalan kaki, pakai sepeda, atau pakai kendaraan umum. Jangan pakai kendaraan pribadi. Sebentar, ada yang baru masuk. Terima kasih sudah masuk yang bernama Dian. Selanjutnya untuk sampah bisa untuk dibagi menjadi sampah organik dan anorganik yang bisa menjadi pupuk dan bisa didaur ulang. Untuk lampu, matikan lampu ketika tidak dipakai. Ganti lampunya menjadi lampu LED yang hemat listrik. Dan terutama merek-merek yang terkenal gitu ya. Walaupun mahal tapi sudah terjamin mereka itu lebih hemat gitu. Untuk AC, mending daripada AC pakai angin saja gitu. Terus untuk peralatan kantor lainnya dimatikan juga kalau makan tidak dipakai. Gitu. Mending buka jendela daripada AC. Sip. Kesimpulannya hari ini ada hujan adalah berkah. Tapi dan hujan itu ada 3 perubahan wujud, padat, cair, dan gas. Global warming adalah naiknya suhu muka bumi yang permukaan di bumi yang dapat menyebabkan berbagai macam bencana akibat efek rumah kaca. Nah, dengan rasa persatuan, kita harus tolong-menolong ketika ada bencana alam dan mencegahnya agar bencana alamnya tidak terjadi dengan berbagai macam kegiatan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah gotong royong, menggalang dana, dan berhemat energi, mencegah terjadinya bencana alam. Hemat energi, reboisasi, dan 3R dapat mengurangi global warming. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya ya, dicatat dulu, dikerjakan buku halaman 75, nanti difotokan dan kirim WA saja, seperti biasa. Selanjutnya mengerjakan link evaluasi, nanti akan Bapak share setelah presentasi ini selesai. Presentasi. Google Meet ini selesai. Seperti itu anak-anakku yang Bapak cintai. Boleh dibuka mic-nya, yang mau bertanya silahkan. Pak, buku 3C. Iya, buku 3C. Buku apa, Pak? Halaman Buku 3C. Iya, buku 3C halaman 75. Buku yang mana? 3C. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Bapak yang mau bertanya tuh ya. Siapa yang bisa jawab? Belum pertanyaannya. Sebentar, dulu bilang aku. Surat apa yang menyebabkan manusia itu berulah merusak permukaan dunia baik di bumi atau di daratan? Surat apa? Harum. Azarum. Harum. Harum atau An-Nahl? Jawabannya yang tepat adalah surat Ar-Rum, betul. Terima kasih yang sudah menjawab surat Ar-Rum. Sekarang Bapak tanya, ayat keberapa? Ada yang ingat nggak ayat keberapa? Ayat 1. Bukan ayat 1. 14. Ayat 11. 3. 11. Ya, ditawar. Bapak mau harga 40.000. Yang betul adalah ayat ke-43, betul. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Jadi di Ar-Rum ayat 43 artinya adalah kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia, dan Allah telah membagikannya supaya mereka kembali ke jalan Allah. Nah, kalau yang hujan, itu surat apa yang hujan tadi? Surat apa yang hujan, ayo? Yang tahu? Iya, betul, Ajukruf. Tadi yang nyebut Ajukruf, betul sekali. Surat Ajukruf ayat 30. Itu mengisahkan tentang hujan itu ada kadarnya.
ada hujan yang deras, ada hujan gerimis, ada hujan es, hujan salju gitu. Tergantung Hujan gimana. mewah, Pak. Hah, hujan apa? Hujan mewah. Pada paham nggak ini teh apa yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah Aku nggak kalau terlalu sudah paham, paham. Pak. Kenapa nggak paham? Apa yang mau ditanyakannya tuh? Pemanasan global itu apa ya tadi? Hah? Apa Tala? Pemanasan global. Pemanasan global? Oh iya. Bagus Tala jawabannya. Jawaban. Pertanyaan yang bagus. Apa hubungannya pemanasan global dengan perubahan wujud? Pemanasan global itu karena tadi akibat ulah manusia kita banyak mengeluarkan karbon dioksida sehingga panas buminya, panas matahari terjebak di dalam bumi sehingga panas buminya naik sehingga terjadi pencairan gitu. Pencairan apa? Kutub utara dan kutub selatan. Gitu. Kalau kutub utara dan kutub selatan mencair, maka nanti akan terjadi bencana alam yang dahsyat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Alhamdulillah ya kalau sudah pada paham. Selamat mengerjakan yang di buku 3C. Nanti Bapak akan meng-share link yang buat dijawabnya. Bapak akhiri, kita baca dulu bersama-sama. Baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau nanya? Silakan. Yang mau nanya boleh menetap dulu. Yang mau keluar boleh silakan keluar. Siapa yang mau nanya tadi? Haikal mau nanya? Siapa yang tadi mau? Haikal? Esan. Oh, Esan. Hah? Esan tadi nanya, Pak. Esan nanya. Nanya apa? Kasihnya yang baik. Nanya apa emang? Lah kakek jangan. Di chat nanyanya. Bapak nggak buka chat loh. Macamnya Yang tilawati nanti Bapak lanjutkan lewat voice note aja ya. Silakan yang sudah tidak ada keperluan boleh dimatikan dan keluar. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salah. Ya, Juan, Salwa, Nikkei. Masih betah. Mahim juga masih ada ternyata. Ada Rita, ada Diza Ramdhani, siapa ya? Hanif, Pak. Oh, Hanif. Sehat Hanif? Sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sok atuh. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. Dadah Mahim.